bahasa dalam filsafat analitik. Saya Ferry Angga Wijaya akan menjelaskan tentang latar historis filsafat dan bahasa dalam filsafat analitik. A. Latar historis filsafat dan bahasa dalam filsafat analitik. Seperti diketahui dalam perkembangan sejarah filsafat barat bahwa antara abad ke-18 akhir dan awal abad ke-20 di barat, khususnya di Eropa, terdapat dua aliran besar yang mendominasi pemikiran kefilsafatan pada waktu itu. Kedua aliran filsafat tersebut ialah filsafat idealisme dan filsafat empirisme. Idealisme berkembang pesat dalam tradisi filsafat Jerman, sedangkan empirisme berkembang di Inggris. Adapun tokoh-tokoh idealisme diantaranya adalah Fichte 1762 sampai 1814, Hegel 1770 sampai 1831, dan Schelling 1775 sampai 1854. Sedangkan tokoh-tokoh dari aliran filsafat empirisme adalah John Locke 1632 sampai 1704, David Hume 1711 sampai 1776, dan Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Pada pertengahan abad ke-19, aliran idealisme masuk ke Inggris. Pada awal abad ke-20, aliran filsafat ini di Inggris mengalahkan dominasi filsafat empirisme yang selama berabad-abad telah menjadi ciri utama dari tradisi filsafat Inggris. Pada waktu itu, sebutan yang lebih terkenal untuk idealisme Inggris, selain dengan sebutan neo-idealisme, disebut juga neo-hegelianisme. Hal ini karena memang sumber inspirasi utama filsafat idealisme Inggris adalah filsafat hegelianisme. Munculnya neo-idealisme atau neo-hegelianisme Inggris adalah sebagai reaksi atas materialisme dan positivisme yang merajalela di Eropa pada waktu itu, dan khususnya atas filsafat John Stuart Mill yang menguasai generasi para filosof Inggris sebelum munculnya idealisme. Beberapa tokoh penganut idealisme neo-hegelianisme Inggris adalah diantaranya T.H. Grant 1836 sampai 1882, Edward Said 1835 sampai 1908, John Said 1820 sampai 1898, Francis Heinrich Beckley 1846 sampai 1924, Bernard Rosenkreuz 1848 sampai 1923, dan J.E. Mistaker 1846 sampai 1925. Perkenalkan, nama saya Suci Agisha Romadini dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 1A, akan menjelaskan tentang anatomisme logis Russell. Saya akan menjelaskan tentang anatomisme logis Russell. Anatomisme logis merupakan salah satu teori yang ada dalam aliran filsafat analitik. Istilah ini dinisbatkan kepada dua filosof Anglo-Saxon, yaitu Bertrand Russell tahun 1872 sampai 1972 dan Ludwig Wittgenstein tahun 1899 sampai 1951. Bertrand Russell adalah seorang sarjana yang lahir dari lingkungan Universitas Cambridge, Inggris. Ia banyak menulis tentang berbagai persoalan, di antaranya tentang filsafat,
politik, pendidikan, sejarah, dan agama. Ada 3 tujuan filsafat menurut Russell. Tujuan pertama ialah bahwa filsafat memiliki tujuan untuk mengembalikan seluruh ilmu pengetahuan pada bahasa yang paling padat dan sederhana. Tujuan kedua ialah menghubungkan logika dan matematika. Tujuan ketiga ialah analisis bahasa. Berdasarkan konsep atomisme logisnya itu, Russell kemudian menjelaskan tentang adanya 2 proposisi dalam suatu kalimat, yaitu proposisi atomis dan proposisi molekuler atau majemuk. Suatu proposisi terdiri dari kata-kata yang menunjuk kepada data ideawi dan universalia, yaitu ciri-ciri atau relasi-relasi. Saya Anita Trisnawati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 1A akan menjelaskan meaning is victor. Wittgenstein, meaning is victor. Meaning is victor, makna adalah gambar, merupakan salah satu teori yang ada dalam aliran filsafat analitik. Teori ini secara umum dihasilkan marilah kita simak uraian G.H. von Wright, salah seorang sahabat dari Wittgenstein. Berikut ini fungsi teori gambar terletak pada kesesuaian antara unsur gambar dengan sesuatu dalam realitas. Hal itulah yang sangat ditekankan oleh Wittgenstein. Sehingga kita dapat saja membalik arti biasa dengan mengatakan bahwa proposisi itu berfungsi seperti sebuah gambar karena ada hubungan sangat sesuai antara unsur-unsur gambar itu dengan realitas. Cara itu dilakukan dengan menggabungkan bagian-bagian proposisi di struktur. Proposisi menggambarkan kemungkinan dari unsur-unsur dalam realitas, yaitu suatu kemungkinan mengenai keadaan faktual atau suatu bentuk. Jika kita memperhatikan penjelasan dari von Wright tersebut, maka semakin jelas bagi Wittgenstein bahwa bahasa menggambarkan realitas dan makna yang terkandung di dalamnya, tiada lain merupakan penggambaran suatu keadaan faktual dalam dunia realitas melalui bahasa. Ini pandangan dari teori